Kambing diasap tuh ini ya? Ya, kambing Seperti ini biasa. ya? Hmm. Oke. Nah, kelebihannya ini nanti kalau diangetin kita nggak alot. Oh ini, Ah, aku boleh nyicip deh. Haha, sekalian nih kita review nih ya yang tadi disampaikan nih asap bakar. Ini asap berarti ya. Ini diasap. dagingnya seperti ini. Oh, udah agak-agak ini ya, agak-agak apa sih masih merah ya? Karena itu tadi ya, apa namanya Ini lembut. prosesnya diasap. Gitu. Iya bener ya, nggak ada Kur- bau-bau, nggak ada bau-bau kurang lah khas. kambingnya. Nggak ada, malah yang ada bau asapnya. Buah asapnya. Saya coba ya. Hmm. Juga yang menerangkan, saya coba posting lagi Dokter Hmm. Bayu. Hmm. Dia katakan bahwa hipertensi itu karena adanya bumbu-bumbu yang Hmm. mendorong hipertensi. Karena kan kalau dulu makan besar daging itu kan ya sebagai seorang muslim kita Idul Adha lah ya. Iya, benar, benar. Nah, saya itu kalau kita bicara keprihatinan itu ya bukannya bermaksud lebay gitu ya. Orang beli bakso, saya beli, orang bikin beli pizza, saya beli terigu sama telur Iya. gitu dengan bahan yang apa Iya. adanya, dan itu sudah diajarkan oleh orang tua saya. Oke. Bahkan gitu ya, dengan saya jajan Rp1.000 Hmm. saat itu, tapi kalau di sini 1.000 ini karena saya keluarga besar nih, Iya. kita bisa makan rame-rame Iya, oke. seperti itu. Nah, dari situ saya belajar. Terus ketika punya uang pun sudah bekerja, maksudnya saya selalu stok. Hai, kembali lagi bersama saya Rika TPW di podcast yang membahas beragam tema. Kali ini saya sudah menghadirkan langsung pelaku usaha kuliner di Sukabumi. Kulinernya apa? Yuk kita tanyain langsung dengan orangnya. Hai, selamat sore. Sore, Mbak Kang Rika. Hendra ya. Kang Hendra, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Pelaku usaha kuliner. Katanya kulinernya juga berbeda dengan kuliner-kuliner lain ya yang lagi trending di Sukabumi kan, Insya Allah. kafe-kafe yang ya konsepnya menu-menu western, Korean food dan sebagainya. Tapi ini nih yang berbeda adalah warung Bakara. Ya kan? Warung Bakara betul kan, namanya Warung Bakara. Iya. Nah, sebenarnya dari judul jadi nama aja nih Warung Bakara. Apa sih Bakara itu? Kang, boleh dong diceritain sedikit dari ya. Jadi Bakara ini sebenarnya filosofinya ini bakar dan asap. Oh, Bakara itu bakar dan asap artinya ya. Bakar Jadi di dan sini. asap. Oke. Jadi kan pernah hits juga. Kalau bakar-bakar kan istilahnya memang sudah umum ya. Ada bakar sate atau bakar apa gitu ya kan. Kalau bahasanya barbekyuan kali ya, barbekyuan. Terus muncul lagi yang namanya smoke atau asap. Oh iya. Nah, sementara saya penggabungan. Memang Bakara ini filosofinya ini bakar dan asap, tapi karena metode pengolahan daging kambing dengan cara diasap di Sukabumi ini belum ada. Akhirnya saya ganti nama Bakara itu menjadi Bakar Kambing Juara. Bakar kambing juara. Bakar Oke. kambing juara. Jadi bakar itu bakar kambing juara. Oh iya benar. Baknya bakar, kaknya kambing, Kambingnya ranya juara. juara. Oke. Terus lanjut. Nah, kalau warung itu adalah karena warung sate kambing, warung apa, jadi kita identikan dengan warung juga. Sebentar, jadi tiba-tiba terinspirasi, kan judulnya kambing, biasanya kan kambing itu nggak jauh lah dari sate, sop, Betul. sate pun ada berapa macam ya, ada marangi dan sebagainya. Betul. Nah tiba-tiba konsep akan dengan seperti apa sih kan bakar Dan kambing asap. juara. Nah itu kan diasap, maksudnya seperti apa sih Kang? Itu Jadi, kambing guling utuh atau gimana? Jadi gini, sebenarnya kita tidak kambing guling utuh. Nah, jadi kita memulai dengan paha kambing aja, karena memang alat yang dipergunakannya juga khusus. Jadi bukan buatan yang ya kalau kita bilang pandai besi lah ya. Jadi kita pabrikan dan kebetulan memang alat ini cukup mahal juga. Untuk alatnya sendiri ya? Alatnya sendiri. Jadi tapi durability atau ketahanannya cukup baik. Kalau misalnya yang lain itu mungkin setahun, 2 tahun sudah ada harga, ada kualitas. Betul. Ya kan? Selain itu juga hasil daripada si alat tersebut juga memberikan
hasil yang berbeda ya? Berbeda, hasil yang berbeda. Nah, apa yang membedakannya? Tentunya gini, si alat ini boleh buat langsung ngebakar, bisa juga untuk dipergunakan untuk mengasap. Nah, mengasap itu kan istilahnya secara tidak langsung bara api tidak langsung kena dengan bahannya, jadi terpisah seperti itu. Nah, sementara kan kalau misalnya yang ada sekarang ini konsep-konsep asap itu mereka mempergunakan buatan dari drum kayak begitu. Iya kan? Nah, kalau saya sih sudah mempergunakan dari yang istilahnya memang pabrikasi. Iya. Nah, terus hasil daripada kualitasnya itu kita tidak perlu memakan waktu yang cukup lama. Hitungan menit sudah bisa. Menit atau jam? Tetap jam sih, cuma biasanya kalau misalnya ngasap yang lain ngasap itu sampai berjam-jam, kita bisa separuh atau sepertiganya, dari yang biasa. Seperti itu. Dan memang hasil daripada kualitasnya itu dari proses pengasapan itu menghasilkan kematangan yang merata. Nah, sebelum bicara jauh lebih ke apa itu namanya ya, yang lain-lainnya ya, menu lainnya, aku pengen tahu dong, Bakara ini berdiri pada tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa, di mana? Nah, jadi saya juga tidak mau lepas daripada jasa lah ya, jasa daripada sepupu saya. Itu sepupu saya ini yang memulai usaha yang mirip seperti saya, yang mirip seperti Bakara itu ada di Bandung, namanya Bakarin Kambing. Bakarin Kambing. Kalau di Bandung Bakarin Kambing. Sekarang masih ada? Masih ada. Jadi ketika saya 9 Juli 2022 saya bangun usaha tersebut. 2022 ya? 2022. Tak lepas daripada bantuan daripada sepupu. Tapi bukan franchise ya? Tidak franchise? Tidak franchise. Ya? Dari konsepnya lebih berbeda ya? Lebih berbeda. Dan lebih berkembang. Jadi kalau misalnya sepupu saya ini kan dengan brandnya Bakarin Kambing, kalau saya Bakara ini walaupun memang di situ brandnya Bakar Kambing Juara, tapi dengan menyesuaikan dengan keinginan keinginan masyarakat Kota Sukabumi. Pada akhirnya saya tidak hanya menjual kambing saja. Jadi ada stik sapi, ayam, bebek. Jadi variannya tidak hanya kambing ya? Tidak hanya kambing saja, karena ketika pertama kali saya membuka, kita hanya berbicara kambing, datang 2 atau 3 orang, yang makan cuma 1 orang, yang makan kadang 2 orang, dari 5 orang yang datang kadang cuma 3 orang. Jadi melihat dari situ, dari situ saya kembangkan ke menu-menu yang lainnya, seperti itu. Nah, apa sih tantangan terbesar? Biasanya kan yang namanya orang baru buka ya, apalagi ini warungnya yang berbeda, dibilang cafe untuk menu western atau Korean pun beda, dibilang untuk warung sate pun bukan gitu kan. Nah, apa sih yang menjadi tantangan untuk warung Bakara sendiri nih di awal-awal? Jadi tantangannya ini sebenarnya gini lah ya, ini zaman sudah modern sebetulnya. Jadi saya tidak terlalu sulit penggunaan sosial media dan lain sebagainya. Bahkan ego arogansinya saya saat itu, maaf nih ya, saya ingin orang yang saya tidak kenal itu datang. Jadi kalau misalnya kayak teman, biasanya kan gini ya, kalau kita usaha ini, Rika, saya buka ini loh, datang ya, nanti opening apa kayak begitu. Nah, cuman kalau saya prinsipnya sebelum buka itu saya sudah mulai itu sosmed. Jadi marketing promonya di situ ya? Marketing promonya itu saya pergunakan sosial media. Terus juga setelah buka itu saya endorse beberapa, saya undang selebgram, terus media-media yang istilahnya memang berkecimpung di bidang itu, yang pada akhirnya menimbulkan suatu penasaran. Termasuk di The Portal ini ya? Nah, ini kan alhamdulillah ya, alhamdulillah nih saya bisa hadir di sini. Terus tantangan terbesar saat itu adalah
bagaimana caranya saya bisa mengedukasi mereka. Yeah. Jadi selama 8 bulan nih, saya tidak angkat kaki dari situ dan saya yang terus mengelola. Oke. Jadi terjun langsung ya? Terjun langsung. Jadi kalau orang Sunda bilang mah nungkulan lah. Iya. Proses dari awal buka sampai 8 bulan itu. 8 bulan itu saya baru berani istilahnya keluar kota. Itu ada koki khusus nggak? Maksudnya rekrut akan bisa bayar koki atau memang semua otodidak? Jadi gini, semuanya otodidak. Oke. Jadi sebenarnya juga ini saya buka kuliner ini based on hobi teh. Oh, hobinya. Jadi tapi bukan hobi bakar-bakar. Oh, hobinya apa? Hobi makan. Oh, jadi dari terinspirasi dari makan berarti ya. Makan. Oh, makan daging ini begini, kenapa nggak kita? Mungkin itu ya inspirasinya. Betul. Ya. Dan keprihatinan. Oke. Karena kan kalau dulu makan besar daging itu kan ya sebagai seorang muslim kita Idul Adha lah ya. Iya, benar. Nah, jadi ya kambing itu identik dengan itu ya. Betul. Bisa kenyang itu pas Idul Adha aja Idul ya kan. Adha seperti itu. Terus juga saya itu kalau kita bicara keprihatinan itu ya bukannya bermaksud lebay gitu ya. Orang beli bakso, saya beli maaf ya saya nyebutin brand. Terus orang bikin beli pizza, saya beli terigu sama telur gitu dengan bahan yang apa adanya, dan itu sudah diajarkan oleh orang tua saya. Bahkan gitu ya, dengan saya jajan Rp1.000 saat itu, tapi kalau di sini 1.000 ini karena saya keluarga besar nih, kita bisa makan rame-rame. Seperti itu. Nah dari situ saya belajar. Terus ketika punya uang pun sudah bekerja, maksudnya saya selalu stok. Jadi hobi bakar-bakar juga. Oh, jadi memang stok, hobi, benar-benar hobi ya. Hobi. Jadi di rumah itu hobi yang sudah mendarah daging. Hobi memakan daging. Hobi memakan daging. terus. Seperti itu. Nah jadi at the end istri saya bilang, daripada kita ini, kenapa kita enggak, daripada kita jajan, kenapa kita nggak buka sendiri. Dengan konsep yang kita suka ini. Betul, gitu kan. Seperti itu. Akhirnya ya terjadilah Bakaran. Di 9 Juli 2022. Berarti tantangan terbesarnya lebih kepada mungkin ini ya, promo ya. Promo ya. Kan? Jadi sebenarnya tantangannya itu gimana caranya agar orang yang saya nggak kenal itu bisa duduk manis di warung Bakara di warung Bakara dan menikmati warung Bakara. Dan konyolnya nih teh, konyolnya ya. Tapi ini adalah satu cerita yang ini. Saya buka 9 Juli 2022. Tanggal 10 Juli 2022 itu adalah Idul Adha. Jadi saya buka malam takbiran. Terus? Tapi rame. Oh gitu. Karena seminggu sebelumnya saya terus posting, wawar gitu kan. Dan memang momen ini nih kultur Sukabumi ya, saya patut acungkan jempol ya. Mereka ini rasa penasarannya tinggi. Iya benar. Keponya tinggi berat. Dan sebenarnya ini bukan tantangan terbesar, tapi kekhawatiran terbesar. Kalau misalnya di Sukabumi ini, kalau berdasarkan riset pribadi ya, itu kalau misalnya usaha-usaha kuliner itu kerennya nih teh, bahasa Inggrisnya one hit wonder. One hit wonder itu muncul, habis itu tenggelam. Betul. Dan itu tidak sedikit. Betul. Jadi Bakara itu tantangannya itu terbesar itu adalah saya mencoba up to date. Seperti yang tadi. Pertama kali saya cuma punya menu kambing. Besoknya, bulan depannya saya punya menu ayam. Oh, gitu. Bulan depannya saya punya menu bebek. Oh, gitu. Terus apalagi nih, jangan sampai saya ketinggalan. Saya terus mencari. Bulan depannya lagi saya punya menu steak sapi. Nah, setelah itu misalnya menunya sudah terpenuhi nih ya. Baik daripada bakar-bakarnya, terus masakan seperti tongseng, sop, dan gulai. Akhirnya saya berpikir apa? Kenapa kita tidak melakukan layanan ke rumah? Jemput bola gitu. Ya, jadi zaman sekarang usaha ini copy paste nggak diharamkan kan ya. Dan alhamdulillah saat itu
ketika saya pertama kali buka itu lagi musim siswa stupa secapa polisi, dan itu saya mulai dipanggil. Nah di tahun 2022 itu mulai dipanggil, ternyata lebih menguntungkan. Jadi lebih ke bakar barbekyuan gitu kambing guling di lokasi. Oh tapi di lokasi. Itu berarti rate-nya 1 kambing dong hitungnya. 1 kambing, tapi kita tidak diguling-guling. Gimana? Jadi diasap aja di alatnya. Oh oke. Jadi bawa alatnya ke tempat, ke lokasi, terus diasap di situ dan mereka lihat prosesnya. Lihat. Kita lab barbecue. Dan sepertinya ini ya lebih menguntungkan mungkin dibanding. Ya, dan kelebihannya kita tidak hanya berbicara kambing. Apa tuh? Jadi ada daging sapinya, misalnya ada steak sapi, variannya bahkan sampai seafood juga ada, ayam. Boleh dong nanti di-share rate-nya ya, biar penonton The Portal khususnya bisa tahu nih, kepo nih harga. Sekarang kan asap sama bakar barbecue bedanya apa sih? Coba aku nanya. Kalau asap atau barbecue itu sebenarnya adalah asap itu bagian daripada barbecue. Asap itu adalah bagian daripada barbecue. Berbeda. Terus dengan yang membedakan apa? Yang membedakan itu kan ini istilah bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, barbecue itu perbedaannya ada barbecue dan grill. Nah kalau grill itu dibakar langsung. Jadi si daging di atas bara apinya. Iya benar. Nah, kalau barbecue itu metodenya hampir seperti diasap. Seperti itu. Jadi si bara api itu secara tidak langsung kena si bahannya. Seperti itu. Jadi dan kualitas asap pasti berbeda. Lebih smoky. Jadi lebih bau asap. Kalau di grill itu kebanyakan angus. Iya, jadi alot. Si daging bener kan? Daging suka ada alot. Ya bener, suka ada alot dikit kalau langsung kena ini. Jadi karena kambing kan sebenarnya cukup medium aja udah enak, ya kan? Betul. Iya kan untuk jadi alot itu karena kematangan. Iya, karena terlalu dekat dengan perapiannya mungkin. Betul. Gitu ya kan, seperti itu. Nah, makanya kenapa saya juga tidak berpikir, padahal alat yang saya punya pun sebetulnya memang susah sih, saya harus datangkan dari Amerika ya. Iya. Nah itu alat itu ada juga untuk istilahnya kita kambing guling. Tapi karena memang keterbatasan itu akhirnya kita tidak sediakan kambing guling. Jadi cukup diasap aja, dan kelebihannya itu matang merata. Berbeda dengan yang istilahnya di grill atau dimasak langsung. Kalau dimasak langsung itu kadang kalau misalnya Teteh lihat ya, itu bagian luarnya kering. Iya, dalamnya masih basah. Nah, basah itu mengandung kolesterol, lemak dan bau. Gitu. Nah, makanya kalau misalnya ada yang orang yang bilang katanya, gua nggak suka nih makan daging kambing karena baunya. Baunya. Nah, kalau misalnya bakara, baunya khas. Betul, kalau bakara karena proses pengasapan itu menghasilkan pematangan yang merata. Akhirnya kolesterolnya berkurang, lemaknya susut, dan baunya juga susut. Nah itu berarti kelebihan dari diasap itu seperti itu ya. Jadi kualitas daging pun bener-bener bermutu ya, yang kita makan tuh nggak sumber penyakit jadinya ya kan, nggak kolesterol katanya. Satu itu ada sih kalau misalnya kita bilang satu kelebihannya lagi itu kita empuk ya. Nah empuknya itu natural. Karena ketika saya melakukan proses pengasapan itu tanpa proses marinasi atau pemberian bumbu. Enggak, utuh berarti. Utuh, tanpa bumbu, bahkan garam pun kita tidak mempergunakan. Ya? Nah makanya kita punya tagline cara sehat makan daging kambing bakar. Amazing. Luar biasa ya. Jadi gitu ya, jadi aman, bener-bener aman dong ya makan di warung bakar raya, walaupun makan banyak, tapi ya itu tadi metode masaknya aja udah beda. Bikin kita sehat dong ya, nggak ada istilah. Ada sih di IG kita juga yang menerangkan, saya coba posting lagi, Dr. Bayu, dia katakan bahwa hipertensi itu karena adanya bumbu-bumbu yang mendorong hipertensi. Jadi bukan karena si kambingnya, bukan? Bukan. Karena bumbunya justru ya? Betul, karena lemak jenuh kambing itu lebih rendah dibandingkan sapi dan ayam. Iya kan? Seperti gitu. Itu. Berarti apa sih, mitos ya? Mitos. Kita banyak makan daging,
makan daging kambing katanya kolesterol naik dan sebagainya, padahal bukan daging kambingnya pemirsa. Betul. Ya kan, ternyata bumbu dari si yang itu tadi ya, bumbunya itu pemicu hipertensi, garamnya pemicu saya agak lupa ya garamnya, yang pasti minyaknya pemicu kolesterol. Oke. Seperti itu. Berarti Akang benar-benar sudah apa ya, knowledge dari ilmu ini udah luar biasa ya untuk perdagingan khususnya. Ya khususnya kambing lah ya sebenarnya. Ya, kan? Nah, Kang tadi kan Akang cerita jemput bola, ya kan, layanan home barbecue. Nah, sudah berapa banyak yang pernah Akang dapat orderan dari home barbecue ini? Dari mulai buka sampai hari ini pasti banyak dong. Alhamdulillah sih ya, kalau hitungan mah masih puluhan mungkin ya. Tapi ketika kita musim siswa di Stupa itu, itu ya. Seminggu itu bisa 3 kali, 2 kambing. Kali. 3 kambing berarti enggak? Atau 3? Enggak mesti kambing kan tadi ya. Enggak mesti. Jadi akan tidak hanya barbecue kambing tapi lebih ke sapi, tergantung request ya. Ada iga, ada yang pesan seafood juga. Oh, seafood juga. Tapi yang pasti tidak hanya bicara Sukabumi. Jadi kemarin sempat di Puncak, sempat di Bogor. Di Bogor bukan di kotanya juga, tapi di Ciampea tuh, pinggirannya juga, terus juga Cianjur. Seperti kalau gitu ngitung porsi atau ngitung gimana sih Kang biasanya? Jadi kita hitungan pack. Oh, pack, tetap hitungan pack ya. Hitung pack. Jadi kalau misalnya Baika nih makan steak ya, makan steak misalnya yang 100 gram kayak gitu, nah kita hitungnya juga sama. Oh, jadi per 100 gram misalnya kali berapa porsi yang di request gitu. Kalau jenis misalnya sirloin, kalau misalnya kambing kita ada misalnya kita cuma sedikit nih 20 orang, ya sudah kita siapkan aja nih, kayak misalnya besok nih kita butuh 50 orang tapi waktunya mepet nih, karena kita harus pagi, berarti saya harus dari subuh, kita tidak mungkin satu kambing utuh. Jadi karena kambing utuh tuh gini, kita harus potong sekarang, terus kita harus gantung dulu, gunanya biar kering, yang kedua otot-ototnya mudah renggang. Karena kalau misalnya otot-ototnya nggak renggang, itu yang akan bikin salah satu alot. Oh gitu, jadi langsung dipotong, langsung digantung, baru dieksekusi. Betul. Oh gitu ya, ada prosesnya ya ternyata ada ya. Kalau prosesnya. ada ilmunya ternyata ada ya. Ilmunya. Makanya sate kalau kita Idul Adha nih, ya kan, digantung dulu kali, tungguin. Betul. Kan. Oh itu fungsinya. Oke. Jadi kalau misalnya langsung diproses, biasanya suka langsung alot. Suka masih alot karena apa? Si otot-ototnya masih tegang. Oh, ngaruh ya? Ngaruh. Karena kan otot-ototnya kan ada otot kecil, serat-seratnya dan lain sebagainya. Kang, ya kan, berarti tadi aku kenapa nanya sudah berapa puluh, berarti sudah puluhan, berarti sudah benar-benar sudah paham banget, hatam lah ya, dalam artian bagaimana cara mengolah satu menu per menunya kan, karena banyak banget variannya kan, tiap bulan harus update, ada sapi, seafood, bebek dan sebagainya. Nah, untuk menjaga kualitas, seperti apa sih yang akan melakukan untuk warung Bakara ini, kualitas dari rasa menunya ya? Jadi sebenarnya Bakara ini simpel ya Teh ya, dan saya juga bukan orang yang pelit ilmu. Kalau Teteh mau belajar, sharing ya, sebenarnya fine aja. Oke. Jadi aku nggak, kalau saya gini tiba-tiba nih ada pelanggan nih, aku mau tahu dong resep ini akan cerita. Akan saya ceritakan. Bener. Serius. Itu kan rahasia dapur. Justru sekarang ini saya tidak mau menjadi arogan. Oke. Karena apa? Karena buat saya yang lain itu bukan kompetitor. Betul. Rezeki nggak akan ketuker ya. Satu itu. Kalau usaha boleh copy paste. Iya. Tapi rezeki nggak bisa copy paste. Betul, benar. Satu hal itu. Kayak misalnya saya pun gitu. Ya saya boleh sebut lah, kalau pengen makan soto kambing, saya pergi ke tempat lain. Oke. Saya masih pengen makan sate kambing karena di saya tidak ada ya. Saya pergi ke tempat lain yang istilahnya memang sudah legend juga di Sukabumi. Seperti itu. Saya tidak pernah
mengatakan bahwa mereka idealis ini lah adalah, pokoknya gue yang paling enak nih dari gak ada gitu ya. Enggak, tapi saya beda dengan mereka gitu aja. Iya. Dan saya ini sampai saat ini belum ada saingan. Nah, mungkin kalau misalnya mereka menganggap saingan, ya alhamdulillah gitu. Ya kalau di kacamata saya juga termasuk penikmat kuliner. Betul. Walaupun saya belum pernah diundang. Kode-kode. Tapi kita dibawain nanti kita ini ya, kita review. Jadi gini kan, memang berbeda lah, warung bakar ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena dibilang warung sate bukan, ya kan? Betul. Warung steak juga enggak juga, kafe yang western atau apapun itu juga ya berbeda. Jadi ini warung bakarnya memang berbeda, dan di Sukabumi mungkin hanya baru Akang ya. Ya, pertama dan di Sukabumi. Betul kan? Ya kan, nggak ada saingan. Nggak ada saingan. Nggak ada saingan. Nggak ada saingan, tapi memang ya tantangan terbesar saya ini tadi saya kembalikan lagi ke pertanyaan adalah bagaimana saya bisa mengedukasi. Iya benar. Makanya ya di Portal inilah salah satunya adalah tujuan saya ingin menyampaikan pesan dari Bakara tersebut. Iya, ya jangan pemirsa lah, jangan bicara pemirsa. Saya pun podcaster dari The Portal ini. Oh ternyata begitu ya, kambing itu sebenarnya nggak berbahaya, justru yang berbahaya itu adalah bumbunya. Itu ilmu loh itu. Betul. Mengedukasi kita bahwa ternyata nggak usah takut mitos itu ya kan. Yeah. Banyak aja makan kambing biar tetap strong. Kang, cerita menarik apa sih yang Akang pernah temuin dari pelanggan-pelanggan Akang? Ya kan udah berarti 2022 ya, sekarang 2024 dong. Betul. 2 tahun sudah ya, 2 tahun lah ya. Nah, ada nggak sih cerita unik dari pelanggan-pelanggan Akang yang mungkin ya entah itu plus minus lah atau minusnya apalah gitu? Ada nggak cerita unik dari pelanggan? Jadi gini ya, ini sebagian besar mereka katakan bahwa porsinya kurang. Kurang gede maksudnya. Iya. Atau aku jawabnya gini, woi sesuai harga woi. Enggak ya? Ya, sebenarnya gini ya. Perbedaan antara dibakar langsung dengan diasap itu, kalau dibakar itu susutnya paling cuma 30%, 20%. Kalau dibakar susutnya 20% ya, oke. Kalau diasap? Diasap itu susutnya bisa sampai 50%. Oh, lebih ini ya? Lebih ini, jadi si dagingnya lebih padat tapinya. Oh. Lebih padat. Okay. Dan mereka nggak paham. Iya kan? Betul. Karena mereka nggak tahu ilmunya. Bedanya diasap sama dibakar, ya kan? Sebenarnya antara makan misalnya ini 100 gram nih, 100 gram dengan 100 gramnya Bakara, dengan 50 gramnya Bakara, sama? Itu sama kenyangnya. Oke. Dan yang kedua, saya mempergunakan kambing, tidak domba. Bedanya apa kambing sama domba? Nah, kambing sama domba ini, ya saya maaf aja ya, karena umumnya di Jawa Barat ini menggunakan domba. Oh, domba tuh ya kayak dari Garut ya, yang bulunya tebal. Betul. Kalau kambing itu yang kupingnya panjang. Yang bulunya tipis. Ya, kalau kan? Orang sudah bilang bebadot katanya. Oh, iya. Nah, itu si serat dagingnya lebih padat. Jadi Akang pakai yang itu? Pakai yang itu, terus nilai gizi, kandungan gizinya lebih baik dibandingkan dengan domba. Terus lemaknya lebih sedikit dibandingkan domba. Nah, cuma kalau orang-orang Sunda sini kebanyakan bilang bau. Iya, bau. Emang bau. Bau badot katanya kan. Bau badot. Tapi sebenarnya kalau cara motong sih harusnya syar'i ya, sesuai dengan ajaran agama Islam. Selagi masih melakukan itu, tidak ada masalah bahwa kambing itu bau atau tidak. Yang kedua, proses setelah pemotongan. Kalau misalnya memang jorok, ya itu memang akan menghasilkan bau. Apalagi. Itu benar ya, bukan mitos ya? Bukan mitos. Benar ya? Betul. Kalau daging kambing atau daging domba, kalau udah kena air itu bau. Apanya maksudnya kena air? Dagingnya. Oh gitu? Itu jadi bau. Jadi si daging diolah itu jangan dicuci gitu maksudnya? Jangan dicuci. Oh alah? Masuk freezer, keluar freezer langsung bisa dimasak gitu? Bisa dimasak, sebetulnya. Oh ya? Sebetulnya bisa dimasak. Oh, jadi justru yang bikin bau itu karena dicuci. Karena dicuci, seperti itu. Makanya gini, kalau ini nih bau ya. Tadi saya sebutkan tuh. Ketika daging itu masih basah, di situ ada kolesterol, ada lemak dan bau. Ya kan? Tapi kalau misalnya matangnya merata, insya Allah baunya juga berkurang.
Okay. Seperti itu. Terus yang kedua, kalau teteh makan yang istilahnya memang tongseng, tongseng atau gulai, itu baunya lebih berasa. Karena si dagingnya sudah terkena air. Iya benar, suka ada bau-bau khas ya. Bau-bau khas atau disol, seperti itu. Itu berasa baunya, lebih berasa. Karena kalau daging kambing, kalau udah kena air itu bisa lebih bau. Wah, ini di note nih ya. Bener, ini ilmu loh buat ibu-ibu yang di dapur ya. Terus jadi kalau misalnya memang mau amannya sih sebenarnya dipanggang aja. Kalau misalnya di rumah nih walaupun masuk freezer, kalau bisa digantung dulu, berarti, dikeringin dulu. Oke, Kang, itu pada saat ada misalnya request home barbecue ya, kambing guling lah, itu nanti potong sendiri. Ada tukangnya, ada orangnya. Oh, jadi udah spesialis ya. Juga. Oh, jadi udah nggak usah nyari-nyari, kan udah vendor, punya vendor sendiri ya, jadi nggak usah bingung nyari bahan daging ya, jadi lebih. Jadi katanya jarang ada embe, ada. Oh, di Sukabumi ada embe. Oh ya, oke. Udah tahu banget, udah punya linknya, enak ya. Udah. Jadi tinggal Akang, lo pesen 2, 3, 4 ya udah enak aja ya. Tapi kalau mau pesan itu kalau bisa 1 hari sebelumnya. Saya update menu. Nah, ya kan, untuk dari itu udah hitungan tahun dong. Betul. Bakara berdiri ya, dan mungkin grafiknya boleh dibilang ya cukup lumayan ya, naik. Betul. Ya gitu kan. Nah, inovasi apa yang akan terapkan di warung Bakara ini? Jadi sekarang ini sudah ada menu baru namanya rahang tuna bakar. Rahang tuna bakar. Iya. Jadi ke ikan nih. Jadi ke ikan. Iya kan? Tapi di Sukabumi ini belum ada. Oke. Jadi kalau misalnya mau cari rahang tuna bakar itu ada di warung Bakara. Terus yang kedua, dengan maraknya sekarang ini adalah usaha mikro, bukan kecil lagi. Bakara bakal bikin second brand yang menjual dengan paket-paket ekonomis. Oke, jadi yang terjangkau ya. Betul. Di antaranya harga berapa itu yang range-nya cuma 10.000 sampai 20.000 paling mahal. 10.000 sampai 20.000. Sampai 20.000. Apa itu menunya isinya? Gulai campur nasi, gulai jeroan kambing. Oh, itu di rate harga berapa? 10.000. 10.000. Serius? Daging loh ini? Iya, tapi ini kan hanya jeroan kambing. Iya, oke. Terus sate taichan. Tapi itu menguntungkan ya? Iya. Sate taichan dengan 5 tusuk, orang sudah bisa makan sate taichan. Dengan harga 10.000. Dengan harga 10.000. Itu satenya aja atau plus nasi? Satenya aja, oke. Terus nasi telur kuah gulai itu 10.000. Itu udah jalan belum program itu? Ini akan rencananya proses, nanti proses. Okay. Nanti di awal Februari lah insya Allah. Oke, launching awal Februari. Dan kita juga buka sore buat jajanan sore aja. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak angkringan dan lain sebagainya itu kan udah terlalu banyak. Saya tetap cari yang beda nih apa gitu. Betul. Memang harus begitu ya namanya usaha, harus cari yang beda lah. Yang susahnya ini adalah cari tempatnya. Oke. Tapi insya Allah sih tempat sudah ada. Tempat sudah nih, ada. Boleh nih direkom nih menu yang ekonomisnya ya kan. Sekarang kan kayak kalau ya pegiat seni lah biasanya ya, yang mereka punya komunitas banyak, kumpulan banyak, ada kali event itu kan susah. Betul. Nyari menu yang murah tapi berkelas. Jadi kan kambing loh, daging kambing kan hanya dengan 10.000 kita bisa makan kambing loh. Hai guys. Iya, walaupun cuma jeroan. Ya itu kan daging aja, tetap jeroan juga daging. Betul. Kan ya. Nah, terus Kang, apa sih yang akan rasakan dampak dari berbagai liputan media terhadap pengembangan bisnis Bakara? Ya contohnya tadi akan promosi sana sini ya kan. Di beberapa platform media sosial mungkin. Betul. Kan. Nah, apa yang akan dapatkan dari situ? Jadi saya sih beruntung ya, dibilang beruntung karena memang niatnya gimana caranya orang yang tidak dikenal itu bisa datang ke warung saya. Itu sampai media itu meliput saya. Dari mana tuh? Kompas, yang sudah pernah itu Kompas TV, GTV, terus Berita 1, Detik,
terus Metro TV. Oh, TV nasional ada ya? Ada TV nasional malah ada, dan kita pernah tampil di tahun 2022 sendiri waktu pertama buka. Dan itu cukup signifikan, bahkan orang yang datang dari luar kota pun datang ke Sukabumi. Seperti itu. Begitu. Luar biasa ya. Nah, mungkin tadi yang aku akan bilang tadi paket ekonomis. Kalau ini kan akan bawa nih ya kan sampel dari bakar kambing Jo. Ini apa nih, Kang? Boleh saya lihat. Kalau itu rahang tuna. Oh, ini rahang tuna. Akhirnya kita bisa tahu rahang tuna seperti apa. Ini dibakar apa digoreng sih? Dibakar. Oh, dibakar. Oh, jadi rahang tuna potongannya seperti ini ya. Betul. Jadi nanti pun kemasan dari, kalau saya sih lebih ke respect dengan programnya yang mau nanti Februari launching ya, dengan promo yang ekonomis, orang bisa semua menikmati daging. Betul. Gitu. Jadi kan tujuannya itu kan bagaimana cara bisa menikmati kambing dengan harga ekonomis, itu dia itu tuh solusinya. Jadi seperti ini ya guys, viewers dari The Portawi, kemasan nanti mungkin ya nanti dari seperti ini ya, nggak jauh beda lah ya. Nggak jauh beda, mungkin kalau misalnya yang pakai ekonomis mungkin kemasannya agak berbeda. Ini paket-paket warung. Jadi di sini ada rahang tuna. Ini apa nih, Kang? Ini kayak nasi ini ya, kayak nasi kebuli ya. Nasi goreng itu nasi goreng wagyu. Oh, nasi goreng wagyu. Apa nih sapi. Wagyu sapi? Iya. Ini nasi goreng seperti ini. Jadi kalau take away ini seperti ini kemasannya. Betul. Jadi seperti ini kemasannya ya. Terus ini apa nih? Ini apa? Coba lihat. Kalau itu kambing bakar. Ini kambing bakar. Itu best seller kita. Oh, ini. Best seller kita. Jadi ininya saus sambal gitu. Sambal hijau. Jadi ada dua macam. Sebetulnya ada dua macam. Ada yang stik kambing bakar. Ada yang kambing bakar sambal hijau. Jadi kambing diasap tuh ini ya? Iya. Seperti ini ya. Nah, kelebihannya ini nanti kalau diangetin kita nggak alot. Ini. Aku boleh ngicip deh. Sekalian nih kita review nih ya yang tadi disampaikan nih, asap bakar. Nah, ini asap berarti ya. Ini dagingnya seperti udah agak-agak ini ya, agak-agak apa sih, masih merah ya. Karena itu tadi ya, apa namanya, lembut. Ini prosesnya diasap. Iya bener ya, nggak ada bau-bau, kurang lah kambingnya. Nggak ada. Malah yang ada bau asapnya. Saya coba ya. Ya bener-bener. Lembut. Dan ini sambalnya ya? Sambal hijaunya. Kayak maca gitu ya, sambal mata ya? Enggak sih, sambal hijau aja. Jadi bener Kang, asli lembut. Saya nggak kode-kode nih, nggak modus-modus, ini lembut banget. Nanti kalau diangetin juga itu nggak bakalan alot. Saya rasa ini nggak ada rasa, nggak ada bau kambingnya, sumpah deh. Bener Kang, bener. Kayak bawa ini aja, daging sapi biasa. Bener ini. Dan itu adalah natural daging kambing. Luar biasa, enak. Naturalnya daging kambing itu adalah itu. Lembut banget, kayak kambing muda jatuhnya. Betul. Iya, bener kan? Tapi bukan kambing muda itu. Tapi jatuhnya kayak rasa kambing muda kan? Enak loh, enak. Nah, ini satu lagi apa? Apa nih? Saya lupa ya, apakah chicken stick atau apa ya? Coba dibuka. Ini malah nggak ada. Oh ini. Oh, itu nasi buat yang gulai. Ini gulai sudah di sini di depan mata kita. Jadi ini yang dibilang daleman itu ya, Kang ya? Jeroan ya. Jeroan. Jadi ada babat, ada usus, segala macam tumpak blek ada di sini nih, seperti ini ya. Saya nggak berani ngicip nanti pakai nasi, maksudnya nggak berani. Nah Kang, dari sekian menu andalan dari sekian ini ya, yang paling maskotnya dari warung bakar apa? Ya, kambing bakar itu tadi. Yang ini? Kambing bakar. Tadi saya coba. Iya. Dan akhirnya saya mencoba. Walaupun saya belum ada undangan ya di portal khususnya nge-vlog di resto warung bakar, tapi saya sudah coba di podcast The Portawi. Dengan hadirnya Kang Hendra ini saya bisa mencicipi daging asap kambing yang rasanya empuk banget. Ini asli Kang, bukan dan nggak ada. Saya aja nih nggak ada bau kambingnya. Nggak ada hilang, mungkin karena tadi yang tadi akan ceritain itu dari fermentasi asap dan bakar itu berbeda itu di antaranya ya. Nah Kang, ini harga satu porsi berapa?
50.000 itu. Satu gitu 50.000. 50.000 untuk rahang tuna 35.000. Yang ini. Ya. Rahang tuna begini aja makannya. Itu ada nasinya juga. Enggak, maksudnya nggak ada sambal, nggak ada apa gitu? Ada sambal hijau juga. Oh, sambal yang kayak tadi ya, Iya. sambal tadi kayak tadi. Oke. Jadi ini 35. Kalau ini nasi goreng berapa? Nasi goreng itu 30.000. 30.000. Sop gini apa namanya? 20.000. Aduh, jadi paling murah ini dong. Paling murah. Oke. Tapi itu ada variannya, ada yang mau mix dengan daging, ada yang mau dagingnya aja, gulainya. Nah, Kang, untuk strategi marketing atau apa ya, strategi pemasaran yang namanya kita kan jual produk ya, jual yang namanya usaha kuliner kan pasti kita bagaimana cara menjaga supaya minimal kita bertahan ya nggak sih kalau di Sukabumi. Karena yang tadi Akang cerita launchingnya wow, tiba-tiba 1 bulan set ya kan. Nah, luar biasa loh warung bakar dari tahun 2022 sampai 2000 masih bertahan. Iya dong, luar biasa. Berarti ini kan ada sesuatu dari warung bakar ini yang berbeda tentunya kan. Karena mungkin yang tadi Akang bilang selalu berinovasi dengan menu-menu baru ya kan. Dari harga pun bersaing ya kan. Mungkin saya juga belum lihat nih konsep dari warungnya seperti apa. Nanti boleh kita share ke kita ya video atau foto-foto dari warung bakarannya sendiri ya. Nah, strategi apa yang akan lakukan untuk bisa bertahan 10 tahun ke depan mungkin? Sebenarnya simpel sih. Apa tuh? Cuma silaturahmi. Bagus, silaturahmi tanpa batas. Silaturahmi tanpa batas. Betul, benar. Kita usaha apapun itu ya konsepnya silaturahmi kan? Silaturahmi. Iya kan? Contohnya jadi podcast The Portal tanpa silaturahmi nothing, ya nggak? Oke. Silaturahmi itu kan sekarang tidak hanya kita harus bertatap muka. Betul. Tapi juga kita juga bisa menggunakan pihak ketiga seperti Portal ini. Iya, terus juga ada media-media lainnya. Iya, sekedar say hi di WA pun itu kan bagian dari silaturahmi, maintenance kita Kang ya, betul nggak? Dan saya banyak, alhamdulillahnya nih kalau misalnya lagi nongkrong di warung, kita juga bisa kenal dengan tokoh-tokoh. Betul. Karena ada beberapa referensi dari yang kawan atau kenalan, itu ada yang beberapa kali datang ke warung. Sampai sales regional untuk area West Java. Dari Philips kalau misalnya datang Sukabumi udah pasti mampir ke warung saya. Ada live musiknya? Aduh, karena gini ya. Apa? Konsepnya gimana? Beda kafe, beda resto. Kalau kita konsepnya lebih ke resto. Walaupun memang identitasnya warung. Jadi tempat makan sebetulnya. Tapi ada nggak nanti ya planning ke depan mungkin? Planning ke depan sih trending yang gini. Sekarang kan resto itu pasti nanyanya ada wifi, ada live music, ya kan itu juga itu kan. Nah, gimana tuh? Sebenarnya kembali lagi kepada capital lah. Ya. Saat ini saya masih jauh untuk ke sana. Jadi lebih ke memang konsepnya untuk makan. Betul. Makan keluarga. Tapi kalau misalnya memang ada rezekinya nih Teh. Ada rezekinya, misalnya Teh Rika punya tempat, terus punya tools untuk istilahnya menunjang, insya Allah. Karena saya juga sebenarnya pengennya nih minumannya pun juga kita buat sesuatu hal yang istilahnya memang beda. Kayak misalnya sekarang sudah ada dibikin. Sebetulnya kemarin sudah ada, cuma karena sekarang pindah tempat di Siliwangi dan pihak Siliwanginya itu juga ada kafe. Jadi tidak memperbolehkan minuman. Betul. Nah, sebetulnya kayak kemarin kan kita ada wedang jahe. Itu cocok kan ya? Iya, terus ada minuman apa namanya yang khas Jogja itu. Ada juga bandrek, seperti itu, kopi. Ya hanya untuk sekedar bersantai-santai saja. Pokoknya minuman legend lah ya, itu legend banget. Gitu. Itu. Nah Kang, apa sih pesan yang ingin Akang sampaikan kepada calon pengusaha? Sekarang kan banyak banget ya yang karena situasi mungkin sulit ya Kang ya. Apalagi anak-anak muda sekarang yang sulit banget mencari pekerjaan ya di perusahaan-perusahaan. Akhirnya mereka lari dengan bagaimana cara berdikari, berusaha. Ya, entah itu dagang kecil-kecilan ya kan. Nah, itu apa sih yang pesan
khusus yang akan ingin sampaikan untuk mereka-mereka? Motivasi lah mungkin ya. Motivasi. Oke, seperti apa sih? Jadi yang namanya usaha itu pertama, kalau orang Sunda bilang harus ditungkulan. Oke. Jangan dilepas ya. Jangan dilepas, karena dengan ditungkulan itu kita bakalan tahu errornya di mana. Kelemahannya. Ya, jadi kalau misalnya orang kuliahan bilang SWOT itu ya, strength, wealth, terus opportunity, dan apa itu T-nya itu. Nah, dari situ bisa ketahuan sampai sejauh mana kekurangannya, kelebihannya. Terus kita juga jangan arogansi dengan istilahnya apa yang menjadi karena sudah menu kita punya gitu. Seperti saya aja masih suka makan sate, masih makan soto Betawi, kambing, seperti itu. Jadi dari hal-hal seperti itu juga terkadang kita juga membuat netral, membuka wawasan kita, seperti itu. Terus yang kedua, kalau misalnya mau usaha itu harus konsisten dan komitmen. Modalnya itu konsisten ya. Nah, jadi bukan bicara modal aja nih sebenarnya. Terkadang apalagi yang muda-muda ini ada ajakan sedikit, udahlah. Ada ajakan sedikit, udahlah. Iya. Dalam artian ditinggal, satu gitu. hari jualan, satu hari enggak ya, itu mah nggak ini ya. Betul. Oke, jadi konsisten ya. Betul. Terus yang ketiga, manfaatkan sesuatu hal yang istilahnya memang bisa menjadi manfaat. Apalagi di era teknologi digital masa kini ini kan, seperti yang saya lakukan, ya pintar-pintarlah kita menggunakan sosmed. Terus yang kedua, di balik sosmed, penggunaan sosmed itu ada figur kita, yang istilahnya memang attitude kita pun juga harus dijaga. Iya, karena kita sudah menjadi public figure untuk diri kita itu sendiri ya. Betul. Oke, terus ada lagi? Ya mungkin selebihnya terkadang kalau saya bilang sih ya, untuk saat ini di Sukabumi jangan buat yang aneh-aneh deh. Iya, apa tuh maksudnya? Yang aneh-aneh itu makanan aneh-aneh yang notabene cuma bikin orang penasaran. Tapi dan itu berdasarkan hasil riset saya. Ada beberapa beberapa usaha agak unik, agak aneh, tapi ternyata tidak gitu ya kan. Nah, terus ya mungkin yang umum-umum aja, harga terjangkau atau kompetitif, seperti itu. Terus juga orang juga konsumtif. Iya, orang-orang Sukabumi itu konsumtif loh, Kang. Betul. Tapi pada saat mereka mereka hilang gitu loh. Iya kan, seperti itu. Nah, Kang, apa sih yang Akang ingin sampaikan untuk pelanggan-pelanggan Akang khususnya ya di Sukabumi ya, di Sukabumi lewat The Portal ini. Apa sih yang ingin Akang sampaikan untuk pelanggan-pelanggan Akang? Saya sih hanya mengucapkan terima kasih buat pelanggan-pelanggan Warung Bakara, dan saya juga punya harapan kalau Bakara ini baru ada pertama dan satu-satunya di Sukabumi ini. Harapan kedepannya ini kita bisa bukan viral ya, tapi menjadi salah satu destinasi kuliner di Sukabumi dan menjadi khas di Sukabumi. Itu ya. Jadi kalau misalnya orang datang ke Sukabumi, Bakara itu sudah langsung ada di minded mereka sebagai makanan khas Sukabumi. Kita mau ke Sukabumi nih, ada Bakara gitu, seperti itu ya. Betul. Jadi itu harapan Akang untuk ke depannya. Karena ya kita mungkin semua tahu ya bahwa Sukabumi nanti akan menjadi kota yang entah seperti apa nanti. Setelah double track, setelah tol masuk ke sini. Kan luar biasa. Berarti kita harus benar-benar siap ya. Siap dari segala halnya, dari kulinernya, dari wisata dan lain-lainnya. Betul. Dan berbicara itu, Bakara saat ini juga konteksnya bertahan Teh. Bertahan. Berarti saya nggak salah dong tadi. Betul. Konteksnya bertahan sampai tol mungkin sampai Cibolang. Itu sudah mungkin lain cerita. Benar. Makanya kalau misalnya memang mau buka usaha dari sekarang, itu pun juga harus siap dengan modal. Betul. Terus yang kedua, kita jangan pelit ya. Jangan pelit.
karena rezeki udah ada yang ngatur. Bener, setuju. Jangan pelit dalam artian pelit ilmu ya, dalam pelit artian ilmu. Iya. Kadang ada Kang yang suka gini, Bu ini rahasianya apa ya Bu, ini pakai resep apa? Oh itu rahasia dapur. Oh loh gitu. Kalau Kang enggak ya, berbeda ya, sebaliknya Kang sebaliknya. Orang kalau misalnya ada yang mau belajar, bahkan gini lah, bahkan nih karyawan saya ini saya ajarkan A sampai Z. Oke, tanpa ada batasan. Tanpa ada batasan, baik itu dari sistem operasionalnya bahkan sampai sistem keuangannya. Luar biasa. Jadi bila mana mereka istilahnya memang kurang beruntung untuk mendapatkan pekerjaan, bisa mereka berdikari buka usaha sendiri. Dan yang kerja pun sekarang masih ada yang kuliah. Seperti itu. Okay. Jadi istilahnya bantu-bantu biaya kuliah lah, walaupun mungkin dari kami tidak seberapa. Iya. Tapi paling tidak mereka juga bisa menambah uang jajan. Iyalah. Dan ilmu tentunya, wawasan mereka, pengalaman mereka bertambah ya. Jadi ke kita sih are welcome ya. Okay. Seperti itu. Dan saya juga tidak takut gitu. Malah kalau saya takut sebetulnya gampang aja. Tiba-tiba Teh Rika punya uang banyak. Amin. Bikin bakara, langsung ngebom bakara. Bisa bikin kolek seperti itu. Tapi ya saya percaya sama yang di atas. Proses tidak akan bohongi hasil ya. Betul. Akan sudah berjuang dari titik nol di 2022 ya gitu. Oke, Kak Hendra makasih banyak. Saya makasih juga sudah hadir di podcast The Portalwi. Semoga bisa bermanfaat ya. Amin. Karena pembicaraan kita hari ini sangat berbobot. Betul. Bagaimana caranya kita tahu bahwa kambing itu tidak berbahaya? Udah itu aja intinya. Kambing itu gak bikin kolesterol gitu. Jadi tonton terus podcast The Portalwi di episode-episode selanjutnya. Salam The Portal. Kang, ayo kita coba. Ayo, mangga.